Yang terhormat Bapak Ibu dosen, kami dari merger kelompok 5 dan 8 akan menjelaskan mengenai komparasi resiko negara antara Cina dan India pada tahun 2023, itu analisis resiko bagi perusahaan Apple. Di bab pertama terdapat latar belakang. Ekonomi Cina dan India akan mengalami masa sulit pada tahun 2023, serta banyak faktor risiko keuangan dan politik yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi tiap masing-masing negara. Sejumlah besar masalah penting yang membentuk landscape ekonomi mereka ditunjukkan oleh analisis komprehensif. Konsumen Cina semakin nasionalis yang mendorong persepsi mereka untuk produk lokal seperti Huawei. Selain itu, persepsi mereka mengenai produk asing dipengaruhi oleh tekanan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat. Sementara itu juga India menghadapi masalah yang kompleks terkait dengan ketergantungan pada kualitas data dan infrastruktur teknologi. Lalu di slide selanjutnya terdapat identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Pertama-tama ada identifikasi masalah. Menjelaskan pertama deflasi di Cina dan fluktuasi inflasi di India. Lalu yang kedua kompleksitas infrastruktur teknologi dan risiko data di India. Yang terakhir ketiga rendahnya indeks keterbukaan investasi langsung atau FDI di Cina. Lalu ada juga pembatasan masalah. Yang pertama, berfokus pada indikator risiko politik, modal, birokrasi, dan keuangan. Lalu yang kedua, memberikan gambaran komprehensif risiko ekonomi Cina dan India. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kelompok kami merumuskan satu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan antara resiko negara China dan negara Indonesia pada tahun 2023 yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis Apple. Itu ada tujuan dan manfaat tulisan. Yang pertama, tujuan ini untuk menganalisis dan memahami perbedaan antara resiko di negara China dan di India, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kedua negara tersebut pada tahun 2023. Yang manfaatnya itu sendiri memberikan wawasan bagi investor dalam perusahaan multinasional dalam mengambil keputusan investasi di China dan di India. Yang kedua, menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti tertarik dalam studi ekonomi dan hubungan internasional. Yang ketiga, membantu pemerintah membuat kebijakan dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi di kedua negara asing tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu mengenai landasan teori. Jadi teori-teori yang digunakan di dalam makalah ini. Yang pertama terkait definisi dari country risk analysis. Country risk analysis itu merupakan proses menilai risiko-risiko yang terkait dengan operasional atau proses operasional perusahaan atau proses investasi perusahaan di negara tertentu. Risiko-risiko ini mencakup aspek ekonomi, politik, sosial yang dapat mempengaruhi bisnis atau investasi perusahaan di masa depan. Kemudian, komponen utama dalam country risk analysis ini memiliki karakteristik yang pertama, political risk dan financial risk. Political risk ini adalah risiko politik yang dimana itu terdiri dari yang pertama, itu adalah dari faktor sikap konsumen di negara tuan rumahnya. Misalnya ada kecenderungan penduduk hanya membeli pada barang produksi lokal dibandingkan dengan barang-barang yang import. Kemudian ada juga sebaliknya. Kemudian tindakan pemerintah terhadap tuan rumah. Kemudian ada juga pemblokiran transfer dana. Jadi pemerintah tuan rumah itu dapat memblokir transfer dana yang dapat memaksa perusahaan untuk melaksanakan proyek yang tidak optimal, atau dengan kata lain hanya untuk memanfaatkan dana tersebut. Kemudian ada ketidakmampuan untuk menukar mata uang. Kemudian ada perang karena konflik dengan negara tetangga atau kekacauan internet ini pastinya akan dapat mempengaruhi keselamatan dari karyawan yang kita pekerjakan, terutama dalam perusahaan MNC. Kemudian ada birokrasi tidak efisien, dan yang terakhir adalah korupsi. Sedangkan risiko yang kedua adalah risiko yang berupa finansial atau keuangan. Itu
ada 3, yaitu peran suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Ketiga hal ini sangat berkaitan erat. Jadi, apabila suku bunga yang lebih tinggi cenderung akan memperlambat pertumbuhan dan mengurangi permintaan terhadap produk-produk MNC. Sedangkan, apabila mata uang yang kuat dapat mempengaruhi permintaan ekspor tersebut, sehingga dapat meningkatkan volume impor, kemudian mengurangi produksi di dalam negeri dan hingga mengurangi pendapatan nasional. Kemudian ada juga inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen dan permintaan mereka terhadap barang-barang MNC. Kemudian dalam mengukur analis risiko ini ada 2 hal yang perlu diukur. Jadi ada penilaian secara makro dan mikro. Penilaian secara makro dari risiko suatu negara itu adalah penilaian keseluruhan suatu negara dan mempertimbangkan semua variabel yang mempengaruhi risiko tersebut, kecuali risiko negara yang sifatnya khusus perusahaan. Kemudian adalah risiko mikro, itu bisa sering disebut dengan penilaian suatu negara yang berkaitan dengan jenis dari bisnis yang akan dibangun oleh multinational company tersebut. Kemudian ada teknik untuk menilai risiko negara. Jadi yang pertama tuh adalah checklist approach, itu dimana kita melakukan scoring atau melakukan peringkat yang diberikan pada berbagai faktor. Kemudian adalah teknik DLP, itu kumpulan pendapat independen tanpa diskusi kelompok. Kemudian analisis kuantitatif, penggunaan model seperti analisis regresi. Terus ada juga kunjungan inspeksi, jadi kita melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintahan, eksekutif bisnis, dan konsumen untuk mengklarifikasi risiko tersebut. Kemudian ada juga yang paling sering digunakan oleh MNC di dunia ini, yaitu adalah kombinasi teknik, di mana banyak perusahaan MNC itu tidak memiliki metode formal tetapi menggunakan kombinasi dari beberapa metode. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi teoritis. Nah, solusi teoritis yang pertama yaitu untuk meningkatkan inklusi dan kebijakan pasar. Nah, di China sendiri untuk meningkatkan inklusi dan kebijakan di pasar dapat mengurangi kontrol modal yang terlalu sulit agar dapat lebih banyak FDI atau Finance Direct Investment. Pasar juga harus menjaga ekonomi tetap stabil walaupun disambi membuka peluang pasar dari segi keuangan. Selain dari segi keuangan, pasar dapat memperlebar dari segi logistik agar lebih leluasa mengikuti permintaan dari konsumen. Nah, sedangkan di India sendiri, India melakukan dengan mengurangi kebergantungan data jika terdapat kualitas buruk dan keuntungannya dapat meningkatkan efisiensi. India dapat melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur data dan teknologi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan birokrasi. Maka dari itu solusinya investasi pada asing bisa dinaikkan dengan mengelola risiko dengan transparansi. Lalu solusi yang kedua yaitu memperlebar kapasitas kompetitif atau daya saing. Nah, lokal. Nah, di China sendiri untuk memperlebar kapasitas kompetitif lokal dapat dilakukan dari China sendiri untuk memanfaatkan sentimen nasionalis konsumen agar mendukung merek lokal mereka tetapi kualitas yang baik di mancanegara. Nah, sedangkan di India sendiri untuk memperlebar kapasitas kompetitif di lokal lebih meningkatkan SDM dengan fokusnya melakukan training BDA dan juga AI agar dalam segi perkembangan teknologi prospek ke depan juga India dapat mengikuti dan tidak tertinggal jauh dari negara lain. Lalu, solusi teoritis yang ketiga, kebijakan peraturan keuangan dan fiskal. Nah, di China dan juga di India sendiri berbanding terbalik nih. Nah, di China sendiri lebih memikirkan bagaimana menangani risiko deflasi dengan menurunkan suku bunga atau dapat memberikan insentif pada konsumsi. Nah, sedangkan di India sendiri kebalikannya dari deflasi yaitu inflasi. Nah, di mana hal itu India harus memikirkan bagaimana untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar dapat menghindari fluktuasi inflasi di India yang besar pastinya. Bab 3 pembahasan, kita masuk ke poin yang A, yaitu tabel perhitungan risiko negara. Jadi tabel yang pertama ini menunjukkan
country risk analysis di negara Cina pada tahun 2023. Itu ada 2 faktor, yaitu political factor dan financial factor. Political factornya itu ada attitude of China consumer, capital controls, dan birokrasi. Sedangkan yang financial faktornya ada interest rate, inflation level, exchange rates, industry competition, dan industry growth. Nah, untuk kolom ratingnya ini kita dapat dari data, lalu kita tentukan sendiri mau dikasih rating berapa. Nah, terus yang bobotnya ini kita dapat dari buku Jeff Madura. Sedangkan yang faktor tertimbangnya ini hasil perkalian dari rating dikalikan dengan bobot. Lalu kita total setiap faktornya. Untuk political faktornya di sini ada 3,75, sedangkan untuk financial faktornya ada 2,8. Lalu kita hitung total dari political faktornya ini dikali dengan 40%, lalu ditambah dengan total dari financial faktornya dikali 60%, dan ketemu hasilnya 3,18. Nah, untuk tabel yang kedua ini untuk negara India sama juga caranya, ketemu hasilnya itu 2,78. Masuk ke poin B, analisis faktor risiko negara. Yang pertama, faktor politik. Tadi ada 3, attitude of consumer, capital controls, dan birokrasi. Jadi untuk attitude of consumer di negara Cina ini, sikap konsumen terhadap produk asingnya itu lebih rendah karena meningkatnya nasionalisme dan preferensi terhadap produk lokal. Dengan rating 3 ini menunjukkan risiko sedang. Sedangkan di India, sikap konsumen terhadap merek asing lebih positif meskipun ada tantangan harga. Nah, rating 3 ini menunjukkan risiko moderat namun tidak setinggi di negara Cina. Lalu, capital controls. Di negara Cina ini memiliki kontrol modal yang ketat, mempengaruhi fleksibilitas finansial bagi perusahaan asing. Dengan rating 4, untuk Apple di negara Cina ini sangat tinggi risikonya. Lalu, sedangkan di India, kebijakan lebih fleksibel dan mendukung investasi asing. Dengan rating 2, menunjukkan resiko rendah bagi Apple. Nah, yang ketiga itu ada birokrasi. Di Cina ini memiliki birokrasi yang kompleks dan menghambat perencanaan jangka panjang. Dengan rating 4, ini menunjukkan risiko yang tinggi. Sedangkan di India, meskipun ada reformasi, masalah birokrasi tetap ada. Ratingnya juga sama 4, yang menunjukkan risiko tinggi di India. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis faktor risiko negara berdasarkan perhitungan yang sudah kelompok kami hitungkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk yang kedua, yaitu mengenai faktor finansial. Jadi yang pertama dari komponen interest rates terlebih dahulu. Jadi Cina ini memiliki suku bunga yang rendah pada tahun 2023 sekitar 3,1% sampai 3,6%. Nah, dengan rating yang kami berikan yaitu sebesar 2 yang menunjukkan resiko rendah terkait biaya pinjaman. Sedangkan di India, repo rate-nya itu lebih tinggi sekitar 6,5%. Nah, repo rate ini sangat tinggi untuk negara berkembang. Nah, hal ini tuh menunjukkan resiko yang sedang, maka kami memberikan rating sebesar 3 yang memberi dampak pada biaya pinjaman. Lalu, untuk komponen yang kedua adalah inflation levels. Jadi, inflasi di Cina itu sangat terkendali. Jadi, kita memberikan rating sebesar 2 dan ini tuh menunjukkan resiko yang rendah. Sementara di India tuh meskipun inflasinya sempat tinggi di tahun 2023 awal, tetapi dengan adanya kebijakan moneter yang efektif, mereka bisa menurunkannya pada akhir tahun. Jadi, kami memberikan rating resiko sebesar 3 untuk menunjukkan resikonya sedang. Lalu yang ketiga adalah exchange rates. Jadi di Cina itu menunjukkan fluktuasi moderat pada nilai tukar RMB dengan rating kami memberikan sebesar 3 untuk resikonya yang sedang. Lalu di India mengalami fluktuasi nilai tukar rupiah yang lebih besar dengan rating kami memberikan 4 yang menunjukkan resikonya tinggi bagi operasional Apple. Lalu yang keempat yaitu industri competition. Jadi di industri competition ini di Cina Apple tuh menghadapi persaingan ketat dari merek lokal mereka sendiri. Jadi kami memberikan rating sebesar 4 untuk menunjukkan resikonya yang tinggi. Lalu di India meskipun persaingannya ada, tetapi Apple tetap masih mendominasi pada pasar premium. Jadi kami memberikan ratingnya sebesar 3 untuk menunjukkan resiko moderat. Lalu untuk
komponen yang terakhir di dalam financial risk adalah industry growth. Jadi pada tahun 2023 Cina itu mengalami pertumbuhan di sektor teknologi meskipun ada kontraksi di sektor lain. Jadi kami memberikan resiko ratingnya 3. Resikonya ini untuk pertumbuhannya. Lalu di India meskipun ada pertumbuhan cepat tetapi tantangan infrastrukturnya itu meningkat. Jadi kami memberikan resikonya ratingnya sebesar 4 untuk India. Lalu beralih ke hasil komparasi risiko negara berdasarkan perhitungan risiko negara Cina dan India berdasarkan perhitungan dari buku Jeff. Nah, berdasarkan perhitungan total resiko yang didapat adalah Cina sebesar 3,18 sedangkan untuk India sebesar 2,78. Nah, hal ini menunjukkan bahwa India itu mempunyai risiko negara yang lebih rendah dibandingkan Cina berdasarkan perhitungan analisis risiko negara dengan perhitungan buku Jeff. Nah, meskipun India memiliki beberapa tantangan terkait birokrasi dan fluktuasi nilai tukar, kebijakan pemerintah dari mereka mengenai investasi asing dan mendukung investasi itu mendukung keuntungan dari Apple sendiri, memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Apple sendiri. Sedangkan di Cina faktor politik dan keuangannya itu mereka lebih tinggi untuk faktor politiknya karena hubungan Amerika Serikat dengan Cina sedang tidak baik-baik saja. Lalu yang D, ke pertimbangan strategis Apple. Jadi pertimbangan strategis Apple ini, keputusan Apple untuk meningkatkan produksi di India itu didorong oleh potensi pertumbuhan pasar yang besar. Jadi dengan kelas menengah yang berkembang pesat juga. Dan menurut laporan yang kami dapat, Apple itu mempunyai rencana bahwa 50% dari produksi global iPhone ini di tahun 2027 mereka akan memperluasnya di India, memindahkannya di India. Jadi berdasarkan perhitungan kami ini, berdasarkan perhitungan analisis resiko kami ini, kami menyimpulkan bahwa Apple tetap harus melanjutkan dan memperluas operasionalnya di India karena mengingat hasil resikonya tadi India lebih rendah daripada Cina. Jadi potensinya sangat besar untuk mengurangi ketergantungan pada Cina juga dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi konklusi dari kelompok kami, keputusan Apple untuk berinvestasi lebih banyak di India adalah langkah yang tepat. Karena berdasarkan hitungan komparasi yang telah kami hitung, India itu memiliki resiko yang lebih rendah yaitu 2,78 dibandingkan dengan Cina yang memiliki resiko yang lebih tinggi yaitu 3,18. Walaupun di India ada tantangan terkait kompetisi industri dan fluktuasi nilai tukar, tapi India juga menawarkan keuntungan besar dalam hal pertumbuhan pasar, insentif pemerintah, dan risiko yang lebih rendah dibandingkan Cina. Dengan target produksi yang ambisius pada 2027, India itu berpotensi menjadi basis manufaktur utama bagi Apple yang dapat memperkuat posisi Apple di pasar Asia. Jadi selanjutnya itu yaitu rekomendasi. Jadi rekomendasi dari kelompok kita adalah keputusan yang diambil Apple itu sudah tepat untuk memilih India dan dapat melanjutkan rencana untuk memindahkan produksi Apple pada tahun 2027 itu langsung ke India. Karena berdasarkan perhitungan total resiko, India itu lebih rendah sebesar 2,78 dibandingkan dengan Cina itu lebih tinggi yaitu sebesar 3,18. Nah, India itu juga memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam produksi dan pasar konsumen. Terus rekomendasi dari kita juga, Apple itu sebaiknya memperkuat strategi diversifikasi produksinya dengan memperluas pabriknya di India. Terus juga memanfaatkan insentif dari pemerintah. Nah, itu dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan pasar. Juga dapat mendukung perkembangan teknologi di India. Nah, itu tuh berguna untuk pertumbuhan pasar yang lebih baik. Terus Apple juga itu lebih baik melakukan riset dulu pada pasar India agar mereka itu dapat mengerti dan memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat India. Jadi nantinya banyak masyarakat India itu yang akan membeli produk Apple. Sekian dari kelompok kita, terima kasih.